Halo sobat, bertemu kembali dengan saya di SBT Pimpong Channel. Dan di video kali ini saya akan mereview seri lain dari karet Xiom Jekyll & Hyde, yaitu seri H52,5 degree dan seri Z 52,5 degree. Mana seri H ini adalah seri yang paling murah dari Xiom Jekyll & Hyde. H ini artinya hybrid, dimana artinya hybrid ini perpaduan antara spon tensor dan topseatnya seperti karet Cina yang tacky. Kemudian Jekyll & Hyde yang seri Z ini adalah Z artinya custom, jadi karet ini adalah custom spec for national player, untuk pemain-pemain nasional terutama di Korea ya. Jadi ini memang speknya ini untuk pemain pro. Oke, kedua karet ini Jekyll & Hyde yang seri H ini yang akan saya review memiliki warna merah, dan yang seri Z memiliki warna hitam. Dan kedua karet ini saya pasang di kayu saya, yaitu Victas ZX Gearout. Dan kedua karet ini pun juga sudah saya pasang, seri H yang berwarna merah dan seri Z yang berwarna hitam. Nah, seri H ini topseatnya lengket, ada tacking-nya, dan sponnya spon tensor. Kemudian seri Z custom for national player, dia grippy, bukan tacky. Kemudian sponnya ini saya rasa custom ini ada di teknologi sponnya, seperti karet sebelumnya ada yang sudah lama beredar juga, custom Xiom Omega 7. Nah, perbedaannya juga kalau sama seri H, sponnya ini, seri H ini, spon dari seri H itu lebih tipis sedikit daripada yang seri Z. Mungkin seri H ini memiliki tebalan 2,1 maksimumnya, dan seri Z ini 2,2. Nah, setelah dipotong ini, karet dari seri Z ini memiliki berat kurang lebih 51 gram, dan yang seri H juga sama, memiliki berat kurang lebih 50 gram. Oke sobat, langsung saja ya kita tes bagaimana kelebihan dan kekurangan dari kedua karet ini, seri Z dan seri H 52,5 degree dari Xiom Jekyll & Hyde. Kita coba langsung di lapangan. Oke sobat, seperti biasanya saya akan mencoba dan mengetes pantulan dari kedua karet ini dengan cara spin gantung tanpa diberi ledakan dan tenaga yang besar. Untuk Xiom Jekyll & Hyde seri Z yang 52,5 degree, saat saya lakukan pengetesan untuk pantulan bolanya, menurut saya dengan tenaga yang kecil bolanya bisa jatuh di area belakang meja lawan. Dan saya merasakan bolanya saat impact dengan karet langsung mantul dan terasa bouncingnya. Kemudian kurvanya menurut saya termasuk medium, tidak terlalu tinggi dan tidak terlalu rendah. Untuk yang seri H 52,5 degree dengan topseat yang mirip karet China, saat saya mencoba tes dengan spin loop dengan tenaga yang sama seperti saya mengetes yang seri Z, kurvanya juga hampir mirip, tetapi jatuh bolanya berada di tengah meja lawan. Butuh tenaga sedikit lagi supaya jatuhnya bisa berada di belakang meja lawan. Untuk putaran, seri H lebih banyak daripada yang seri Z saat spin dengan tenaga yang sedikit. Terbukti di cuplikan lawan saya atau sparring partner saya beberapa kali bolanya saat block, bolanya keluar pada saat saya spin dengan seri H.
Sekarang saya coba untuk melakukan top spin bola kosong. Xiom Jekyll and Hyde seri set dengan degree 52,5 sesuai dengan spesifikasinya, termasuk karet dengan spon yang hard. Tapi menurut saya masih sangat nyaman, hampir mirip dengan kekerasan sponnya yang dimiliki karet Jola AGR yang 50 degree. Jadi untuk spin dengan cara disikat atau diberi ledakan masih oke dan nyaman. Dengan bunyi karet yang crispy membuat saya lebih percaya diri. Dan kalau menurut saya dengan seri X dan seri V yang sebelumnya saya review, seri set ini lebih kencang speednya untuk top spin bola kosong. Oke, sekarang yang seri H tentunya berbeda dengan seri set. Pertama-tama saya perlu penyesuaian sedikit dengan karet yang seri H ini untuk melakukan top spin. Saya lebih ada banyak missnya, jadi untuk spin ini kita harus lebih rileks supaya bolanya yang dihasilkan ini lebih stabil. Kemudian yang seri H ini tentunya lebih ringan dan nyaman digunakan daripada karet China Hurricane. Kita tidak perlu membosternya, bolanya yang dihasilkan juga lebih lari daripada karet China atau karet Hurricane. Seri H ini memiliki kelebihan menurut saya, putarannya ini banyak sekali, dan kemudian saat jatuh di meja lawan bolanya lebih meletik atau meletup. Untuk blok seri set masih oke menurut saya, masih bisa untuk mengontrol bola spin dari lawan. Kalau dibandingkan dengan seri X dan V yang saya review sebelumnya dengan degree 47,5, masih lebih enak yang seri X dan V yang 47,5 degree. Untuk blok bolanya lebih kontrol dan lebih mantul atau bouncingnya itu lebih ada daripada yang seri set ya. Jadi seri set ini lebih hard, jadi untuk mendorong bola itu bola yang dihasilkan itu lebih datar. Kemudian untuk seri H bolanya ini lebih meredam dan pelan. Masih oke juga sih untuk blok karena sponnya yang tensor. Kalau karet China seperti Hurricane, kalau saya agak susah untuk melakukan blok dan butuh adaptasi atau latihan yang lebih untuk merasakan feel dari karet Hurricane. Jadi untuk sobat yang suka dengan karet spon yang hard di sisi backendnya, kedua karet ini perlu dicoba. Untuk spin backhand kosong di depan meja maupun di belakang meja, untuk kedua karet ini Xiom Jekyll and Hyde seri set dan seri H karena memiliki spon yang hard 52,5 degree, tetap butuh tenaga dan kekuatan yang lebih dari pergelangan tangan kita ya sob. Berbeda dengan seri X dan V yang 47,5 degree yang sebelumnya saya review, untuk spin backhand masih lebih sedikit relax. Kalau saya sendiri untuk spin backhand seri X dan V ini lebih nyaman ya. Kemudian overall seri set masih lebih enak untuk spin daripada yang seri H. Yang seri set masih tidak terlalu ngotot daripada yang seri H. Kalau yang seri H berbeda cara pengambilannya, harus benar-benar pas timing pengambilannya, kemudian gerakan harus lebih kurva, kalau tidak bola bisa turun. Kalau dulu saya pernah pakai Xiom Omega 7 Tour, R53, Tenergy 05 Hard, Xiom Jekyll and Hyde yang seri set 52,5 degree ini masih lebih nyaman dan ringan untuk spin backhand di depan maupun di belakang meja. Semakin kita mengeluarkan tenaga pada saat di belakang meja, keunggulan dari karet ini Jekyll and Hyde yang seri set ini bisa keluar ya, bisa lebih laju bolanya. Saya sedikit agak terkejut, bouncingnya, pantulannya kenceng sekali. Dan kalau yang seri H ini hampir mirip-mirip sih dengan karet seperti Jola ZGR maupun Stiga Dragon Grip, tetapi speednya ini agak pelan sedikit daripada dua karet yang saya sebutkan tadi, Jola ZGR maupun Stiga Dragon Grip. Nah, untuk seri H
Kalau dibandingkan dengan karet China Hurricane, tentunya masih lebih enak, lebih nyaman, lebih gampang penggunaannya untuk melakukan spin. Spon yang tensor memudahkan saya untuk melakukan spin ya, maupun backhand maupun forehand. Nah sobat, untuk yang seri H, untuk pukulan spin backhand di belakang meja harus benar-benar tepat timingnya. Sekali lagi saya cara seperti di awal tadi, kalau tidak kita akan miss sendiri ya, karena kontrolnya sih lebih susah daripada yang seri set. Tapi setelah beberapa kali, setelah kita menemukan feel-nya, baru lebih bisa nyaman ya untuk melakukan spin backhand. Oke sobat, sekarang saya melakukan spin bola isi dengan cara digantung atau spin loop dengan karet Jekyll and Hyde seri set. Menurut saya untuk melakukan spin bola isi dengan cara digantung ini sangat nyaman dan ringan sobat. Kemudian untuk kita gesek aja, bolanya itu sudah seperti nurut ya, jadi kurvanya itu medium, tapi itu seperti bouncingnya atau pantulannya itu tinggi. Kemudian kalau menurut saya karet ini juga memiliki spek seperti seri X yang sebelumnya saya review, memiliki power catapult gitu. Jadi untuk yang seri set ini untuk spin gantung juga ringan seperti yang seri X. Kemudian yang seri H untuk spin gantung juga mudah sih sobat. Putarannya lebih banyak, dwell time-nya juga terasa, tapi sobat butuh tenaga atau power sedikit ya. Dengan tenaga yang sama seperti yang saya lakukan dengan karet yang seri Z, bola yang seri H ini masih jatuh di tengah meja lawan. Jadi untuk bola ini supaya jatuh di belakang meja lawan, sobat harus menambah tenaga lagi. Kemudian saya coba untuk spin dengan cara sikat atau brushing. Jekyll and Hyde seri set ini enak banget sob. Dengan skill yang saya punya, membantu sekali saat saya spin bola isi ini dengan cara saya beri ledakan. Tinggal saya menunggu timing yang pas, titik tertinggi bolanya yang pas, baru keunggulan atau performa dari karet seri set ini dapat saya rasakan. Jadi sobat, menurut saya spesifikasi karet yang seri X dan seri V yang sebelumnya saya review ada semua pada karet Jekyll and Hyde yang seri set 52,5 degree ini. Jadi untuk membuat kurva, untuk ledakan, speednya juga tinggi atau cepat. Untuk yang seri H tentunya berbeda dengan yang seri X atau V dan seri Z-nya. Untuk seri H ini memiliki spek seperti karet China, yang top seatnya itu teki. Jadi untuk brushing atau menyikat bisa, bola chop ini bisa. Kita harus menambah tenaga lagi untuk menyikat bola. Untuk yang seri H ini keunggulannya putarannya ini lebih banyak sobat. Dan juga saat kita menabrak bola chop isi ini juga membuat lawan agak susah membaca ya, jadi membuat lawan bingung. Saat kita menabrak bola isinya ini, kadang blok dari lawan itu bisa turun ataupun bisa keluar. Nah, agak susah untuk membaca apakah spin kita ini banyak putaran atau tidak ada putaran sama sekali. Seperti halnya karet-karet China ya sobat. Jadi keunggulannya menurut saya seri H di sini.
Oke sobat, sekarang saya mencoba kedua karet ini seri Z dan H untuk melakukan banana flick. Untuk banana flick, kalau saya pribadi saya lebih suka yang seri X 47,5 degree untuk melakukan banana flick. Untuk seri Z dan H ini menurut saya agak kurang laju bolanya, agak kurang kenceng speednya ya. Jadi mungkin karena spon yang lebih hard 52,5 degree memang butuh power yang lebih besar pada kekuatan pergelangan tangan kita. Kalau seri Z dan seri H untuk banana flick masih lebih mudah yang seri Z daripada yang seri H tentu saja. Seri H lebih pelan sih speednya, tetapi lengketnya lebih terasa, kemudian putarannya juga lebih banyak, kemudian pantulannya juga pada saat di meja lawan. Seri H ini lebih susah ditebak ya, kadang bisa bolanya itu meletup, kadang bolanya bisa lebih turun atau datar. Oke, sekarang saya mencoba untuk melakukan counter spin dari lawan yang melakukan spin gantung atau spin loop. Seri Z, Xiom Jekyll and Hyde yang seri Z, tentunya saya lebih gampang ya, lebih mudah untuk melakukan counter spin. Baik itu spin dari lawan itu tinggi maupun rendah, saya mudah untuk melakukan counter spin. Tetapi untuk yang seri H ini kita butuh skill, kita butuh adaptasi untuk melakukan counter spin. Kita harus mencari timingnya, posisi bolanya yang pas, kita pakai kurva, kita pakai lengkungan, baru bolanya ini bisa lebih nurut ya. Oke sobat, sekarang masuk dalam kesimpulan. Yang pertama, pada video review sebelumnya, yaitu review Xiom Jekyll and Hyde seri X dan seri V, di mana seri X ini memiliki keunggulan putaran bola dan juga mudah untuk membuat kurva pada saat spin, dan yang seri V memiliki keunggulan pada speednya yang lebih cepat, yang lebih kencang daripada seri X. Nah, keunggulan kedua karet ini ada pada karet Xiom Jekyll and Hyde yang seri Z 52,5 degree. Nah, kesimpulan yang kedua, apabila sobat memakai karet Cina dan kesulitan, karet Jekyll and Hyde seri H ini adalah alternatif pengganti untuk karet Cina seperti Hurricane, karena lebih gampang menggunakannya, lebih gampang kontrolnya daripada karet China. Dan karet seri H ini memiliki putaran yang banyak daripada yang seri X, seri V maupun seri Z. Yang ketiga, kalau menurut saya karet Jekyll and Hyde yang seri H ini cocok digunakan untuk sisi forehand, dan Jekyll and Hyde yang seri Z bisa dipakai untuk forehand maupun backhand. Oke sobat, demikian review karet Xiom Jekyll and Hyde seri Z dan H 52,5 degree. Jangan lupa untuk subscribe dan sampai jumpa.